Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat, semua karena berkat Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya. Kita butuh tuntunan firman Tuhan agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah warisan yang kekal. Kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kamu yang dalam kekuatan Allah dipelihara oleh iman menjelang keselamatannya yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita semua familiar dengan konsep warisan. Ada warisan duniawi seperti harta, aset, properti, uang, dan sebagainya. Dan warisan spiritual, nama baik, nilai-nilai rohani, atau iman. Warisan duniawi sifatnya sementara dan fana. Warisan ini bisa habis, dicuri, nilainya turun, atau bahkan hilang karena bencana. Ia pasti akan ditinggalkan ketika kita mati. Nah, warisan kekal, Alkitab berbicara tentang warisan yang jauh melampaui segala sesuatu di bumi, yaitu warisan yang disediakan Allah bagi orang percaya. Inilah fokus kita hari ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, Rasul Petrus menggambarkan warisan ini dengan 3 sifat luar biasa. Warisan yang kekal itu pertama, tidak dapat binasa, tidak dibatasi oleh waktu. Warisan duniawi akan binasa bersama dunia ini. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 menuliskan, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Warisan yang kekal adalah abadi, yang melampaui waktu dan kehancuran materi. Warisan ini adalah kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat cemar, tidak dapat dirusak oleh dosa. Semua hal di dunia ini cepat atau lambat dicemari oleh kejahatan, oleh keserakahan atau dosa. Warisan kita di surga murni dan kudus. Itu adalah tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi sakit, penyakit, atau dosa. Tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat layu atau tidak dapat kehilangan nilainya. Emas dan permata dunia bisa kehilangan kilau atau nilainya seiring perubahan zaman.
Warisan kekal selalu baru dan tidak pernah pudar kemuliaannya. Kegembiraan dan sukacita yang menanti kita di hadapan Allah tidak akan pernah berkurang. Bapak Ibu Saudara, warisan ini bukanlah hasil usaha atau perbuatan baik kita, melainkan oleh rahmat Allah yang besar. Warisan ini dijamin oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena Kristus hidup, kita memiliki hidup yang penuh harapan. Jika Ia tidak bangkit, iman kita sia-sia dan warisan kita hanyalah ilusi. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian telah dikalahkan dan janji Allah adalah iya dan amin. Puji Tuhan, warisan itu tersimpan di surga bagi kita. Kita tidak perlu menjaganya, Allah yang menjaganya. Kita dipelihara oleh iman dalam kekuatan Allah menjelang hari keselamatan terakhir. Allah memelihara kita di bumi, sementara Dia juga memelihara warisan kita di surga. Inilah jaminan ganda, puji Tuhan. Nah, karena kita adalah pewaris warisan yang kekal dan abadi, bagaimana seharusnya kita hidup saat ini? Bapak Ibu Saudara, tetapkan hati pada warisan yang sejati. Hentikan mengejar harta duniawi sebagai tujuan utama. Mulailah mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 20. Fokuskan hidup kita untuk semakin bersungguh-sungguh dengan Kristus, dengan hidup menggenapi kehendak-Nya. Berikut, jalani hidup dalam kekudusan. Karena warisan kita tidak tercemar, kita dipanggil untuk hidup kudus dan menjaga diri dari pencemaran dosa dunia dan bersukacita dalam harapan. Kita adalah orang yang paling kaya di dunia ini, bukan karena apa yang kita miliki sekarang, tetapi karena apa yang menanti kita di masa depan. Hidup kita harus mencerminkan sukacita dan harapan yang pasti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup hari ini sebagai orang yang sadar bahwa identitas kita bukanlah pewaris sementara dunia, tetapi pewaris kerajaan yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih
Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini, memberikan kekuatan yang baru dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami akan tetap terfokus kepada warisan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.